Selamat datang di channel Korteka Ikujo, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korteka KUROTAK. Nanti langsung mencari channel saya di urutan yang agak atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2171 ini saya akan membahas soal deret geometri ya, soal cerita, soalnya seperti ini. Langsung saja kita bahas. Untuk mengerjakan soal ini, saya pakai dua cara ya, teman-teman bisa pilih cara manual dengan cara rumus gitu ya. Cara yang pertama ini cara manual ya. Jadi teman-teman ini di sini kan yang ditanyakan 10 suku pertama ya, jumlah 10 suku pertama. Nah, teman-teman buat seperti ini sebanyak 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, karena yang diminta 10 suku pertama berarti jumlahnya 10 ini. Nah, jadi 10 ini itu mewakili angka ini ya, 10 2 5. Ya kan? Semuanya apa namanya? Mewakili ini. Suku kedua kan ini 1 2. Nah, 2. Suku kelima kan 1 2 3 4 5. Nah, 5. Nah, 10 suku berarti sampai 10 ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Suku kedua 6 ya. Suku kedua 1 2. Nah, di sini berarti tulis 6. Nah, suku kelima itu 48. 1 2 3 4 5. Itu 48, tulis di sini. Nah, di sini ya jumlah. Nah, ini jumlah 10 suku pertama. Di sini ya, kita cari rasionya ya. Kita buat melengkung-melengkung seperti ini. Apa namanya? Kita buat polanya seperti apa gitu ya. Nah, jika ada soal seperti ini deret geometri ya. Kemungkinan itu rasio ya, pola yang paling sering dipakai itu ada 4, yaitu 2, 3, min 2, min 3. 2, 3, min 2, min 3. Nah, di sini positif semua. Ini suku ke 2, suku kedua, berarti suku ke genap, ini suku ke ganjil. Nah, baik genap maupun ganjil, suku-sukunya positif semua. Nah, kalau seperti ini, min 2 dan min 3 tidak masuk akal. Gitu ya. Nah, kemudian jika kita jumlahkan angkanya, ini 4 tambah 8 itu kan 12 ya. 12 kan 1, 2. 1 tambah 2 itu 3. Nah, karena jumlahnya bukan 9, hampir bisa dipastikan 99,99% rasionya bukan 3. Nah, dengan kata lain karena bukan min 2, bukan min 3, bukan 3, berarti rasionya 2. Nah, jadi polanya semuanya dikalikan 2. Seperti itu. Nah, kalau tidak percaya kita cek saja ya. 6 kali 2 itu 12, 12 kali 2 itu 24, 24 kali 2 48. Nah, sudah benar kan? 2. Nah, ini 48 kita kali 2 lagi 96, 96 kali 2 192, dikali 2 itu 384, dikali 2 itu 768, dikali 2 itu 1536. Nah, sedangkan di sini ya, ini ya, berapa dikali 2 sama dengan 6 ya. Berarti 6 tinggal dibagi 2, 3 ya. 3 kali 2, 6. Seperti itu. Kalau sudah tinggal dijumlahkan saja biasa gitu ya. Hasilnya nanti 3069. Nah, ini cara yang pertama. Ini cara menurut saya yang paling mudah dan bisa dipakai bahkan murid-murid yang tidak suka pakai rumus pun bisa pakai ini gitu. Ini lebih mudah daripada rumus. Nah, kemudian cara yang kedua itu pakai rumus ya. Nah, rumus yang dipakai itu ini ya, R pangkat M min N sama dengan UM per UN. MN ini itu adalah angka-angka ini ya. Angka-angka yang diawali ke. Nah, ini kan ke 2, ke 5. Nah, itu berarti MN-nya nanti 2 dan 5. Nah, kita pilihnya itu yang besar itu di M, yang kecil itu N. Jadi M-nya itu 5, N-nya 2 gitu ya. Berarti R pangkat 5 min 2 sama dengan U5 per U2 gitu. M-nya diganti 5, N-nya diganti 2. Kalau sudah kita hitung R pangkat ya, 5 kurangi 2 itu 3, kemudian U5-nya kan ini 48, 48, U2-nya itu 6. Dihitung 48 dibagi 6 itu sama dengan 8. Ini berarti berapa kali berapa sama dengan 8. Nah, ini jadinya 2 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan 4 kali 2 8. Berarti R-nya itu 2. Kalau sudah ketemu R-nya kita cari A. A itu karena di sini ada suku kedua berarti A itu sama dengan U2 dibagi R. Nah,
U2-nya itu 6 dibagi R-nya 2, berarti 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Nah, ini suku pertamanya atau A. Nah, kalau sudah kita cari jumlah 10 suku pertama ya, jumlahnya berarti rumusnya ini Sn sama dengan ini, kemudian 10 berarti S10, yang kitanya S10. S, N-nya diganti 10. A, kita ganti ini ya 3, kemudian R-nya itu tadi 2 ya, diganti 2, N-nya diganti 10, ini 10, min 1 tetap min 1, R-nya ini diganti 2 ya, sama ya, RR ini sama, min 1. Nah, kemudian kita hitung, 2 kurangi 1 itu 1, kemudian 2 pangkat 10 itu 1024. Nah, per 1 itu boleh diabaikan ya, misalkan ya 5 per 1 kan 5, 6 per 1 kan 6. Per 1-nya kita abaikan, tinggal sisanya 3 kali, ini ya 124 dikurangi 1 itu 123. Berarti 3 kali, 1023 gitu ya, 3 kali 1023. 1024 kurangi 1 kan 1023 ya. 3 kali 1023 itu sama dengan 3069. Sama jawabannya dengan tadi gitu ya. Nah, dari dua cara ini teman-teman bisa pilih mau pakai cara pertama atau pakai cara kedua, tapi biasanya yang saya rekomendasikan itu biasanya cara pertama ya. Cara yang tidak pakai rumus, karena rumus itu biasanya saya menjelaskan ke murid itu lebih mudah pakai cara yang tidak pakai rumus, itu biasanya seringnya seperti itu. Kalau pakai rumus itu mungkin agak ribet, agak panjang, dan ketika tes itu harus diingat rumusnya apa gitu ya. Kalau cara pertama tadi tidak terlalu memikirkan rumusnya. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya, jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari dulu materi dasarnya, materi yang lebih sederhana sudah ada di video-video saya sebelumnya, atau pelajari juga materi-materi yang sejenis dengan ini sudah ada di video-video saya sebelumnya juga. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa, lebih maklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain, jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.